Ketemu lagi dengan Yose Yulia. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kami sebentar lagi mau dengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar supaya kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang selalu dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita juga mendengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama belajar sebuah lagu, judulnya Sandar pada Lengan yang Kekal. Nah, gimana lagunya? Nah, Yose akan ajarin ya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Nah, bagaimana kita menjadi berani dan bagaimana kita menjadi kuat juga teguh hati? Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berani dan teguh hati? Kita harus percaya dan taat kepada firman Tuhan. Pagi ini Yose akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang betul-betul kuat dan berani karena dia percaya kepada Tuhan Allah yang menyertai tokoh ini ya. Nah, anak-anak, kita semua tahu bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh siapa? Oleh Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan minuman, juga Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api agar bangsa Israel terlindung dari semua bahaya. Nah, anak-anak, setelah 40 tahun lamanya Musa menjadi tua dan akhirnya Musa pun mati. Nah, anak-anak, setelah Musa mati, siapa yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan? Nah, Tuhan Allah memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua berkata kepada bangsa Israel, ayo kita lanjutkan perjalanan kita menuju tanah Kanaan yang disediakan oleh Tuhan Allah kita. Nah, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan sudah berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan itu akan menyertai Yosua dimanapun dia berada, asal Yosua harus taat akan semua perintah-perintah Tuhan dan Taurat Tuhan. Nah, bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan. Tiba waktunya mereka di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sungai yang arusnya deras sekali. Sungainya besar, arusnya deras. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan agar supaya bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan? Nah, Tuhan menyuruh Yosua untuk mengangkat tongkatnya dan membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tempat yang kering tanpa basah ya. Nah, ingat gak? Peristiwa itu juga dilakukan oleh Tuhan Allah waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Siapa yang ingat di manakah Musa membelah laut? Nah, Musa membelah laut di mana? Di Laut Merah atau Laut Teberau ya. Nah,
ini Yosua juga membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang menuju tanah Kanaan. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya untuk membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, setelah itu, setelah mereka sampai menuju tanah Kanaan, ternyata tidak hanya itu. Mereka masuk ke kota Yeriko. Setelah mereka masuk ke kota Yeriko, di situ mereka melihat, wah, tembok Yeriko itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa masuk mengalahkan orang-orang Kanaan itu, sedangkan temboknya juga tinggi sekali. Lalu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua? Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak berapa kali? 1 hari, 1 kali selama 6 hari. Lalu pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali dan bersorak. Nah, akhirnya apa? Tembok Yerikonya bagaimana? Wah, luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Tembok Yeriko runtuh. Nah, setelah tembok Yeriko runtuh, apakah bangsa Israel itu adalah orang-orang yang kuat, yang pintar, berperang dan punya senjata lengkap? Tidak, mereka tidak punya senjata lengkap. Tetapi Tuhan memimpin bangsa Israel, menyertai bangsa Israel sehingga bangsa Israel dapat mengalahkan orang-orang Kanaan. Nah, setelah itu mereka sampai masuk ke Kanaan. Nah, selain itu, selain bangsa Israel juga mengalahkan orang-orang Kanaan, bangsa Israel juga bertempur melawan bangsa-bangsa lain. Nah, mereka bertempur mereka berkemah di Gilgal. Nah, mereka berkemah di situ, lalu mereka bertempur dengan apa? Dengan sebanyak tentaranya banyak sekali. Itu apa? Sekelompok tentara yang banyak yang dipimpin oleh 5 raja. Wah, di Gibeon mereka itu bertempur di Gibeon. Wah, 5 raja, banyak sekali. Nah, bangsa Israel berjalan sampai tengah malam, sampai malam-malam berjalan. Lalu bangsa Israel diam-diam tengah malam mereka melakukan penyerangan mendadak sehingga membuat musuh semuanya tidak siap dan mereka ketakutan. Sampai 5 orang raja itu lari ketakutan bersembunyi di belakang bukit. Nah, mereka bersembunyi di belakang bukit karena ketakutannya. Lalu apa? Yosua juga meminta kepada Tuhan untuk menyertai di dalam pertempuran ini. Nah, Tuhan menyertai di dalam pertempuran bangsa Israel melawan tentara-tentara yang banyak itu dengan cara apa? Tuhan membuat hujan batu sehingga tentara-tentara yang banyak itu mati semua karena kejatuhan batu. Coba kalau ada hujan batu bagaimana? Wah, sakit semua ya pasti kepalanya ya, kena batu. Bahkan tentara-tentara semua mati bukan karena pedang tapi karena batu yang dibuat oleh hujan, oleh hujan batu yang dibuat oleh Tuhan. Nah, setelah itu Yosua juga meminta kepada Tuhan untuk memperpanjang malamnya, untuk memperpanjang malam supaya malamnya ini panjang, tidak cepat pagi, ya, supaya bangsa Israel dapat mengalahkan tentara-tentara musuh semuanya. Nah, bisa tidak Tuhan memperpanjang malam? Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan bisa memperpanjang malam sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan. Nah, bangsa Israel memperoleh kemenangan ya. Nah, anak-anak, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menyertai Yosua dimanapun ia berada.
sama seperti kita. Tuhan sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Nah, Tuhan menebus dosa kita. Nah, Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, anak-anak, sama. Sekarang musuh kita adalah siapa? Iblis. Nah, kita tidak perlu takut. Kita harus teguh hati. Kita harus berani. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Nah, anak-anak tahu, ini kita semua lagi dihebohkan oleh virus corona ya. Anak-anak pasti juga tahu ya, oleh virus corona. Kita tidak perlu takut bahwa penyertaan Tuhan pasti ada pada kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan berjanji akan menyertai kita semua sebagai anak-anaknya. Nah, asal kita juga tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Juga kita juga harus berhikmat. Kita tetap di rumah saja, tidak boleh jalan-jalan ke mall, tidak boleh kemana-mana. Meskipun libur, tapi tidak boleh pergi kemana-mana. Tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, sebelum tidur, setelah kita pegang apa, setelah kita main, kita harus banyak cuci tangan supaya kita juga terhindar dari virus corona. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.